Shalom, kita ketemu lagi. Kita hari ini mau ngapain nih, Kak? Yang pertama kita pasti memuji Tuhan dong. Oh, kita mau nyanyi-nyanyi ya, Kak ya? Mau nyanyi-nyanyi, senam-senam gitu, biar nggak dingin karena di luar hujan ya, Kak ya. Bener banget. Kalau di luar hujan itu kita harus banyak bergerak. Iya, biar nggak dingin. Betul banget, biar makin semangat. Oke, yuk kita mau memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita satukan hati, kita mau berdoa ya adik-adik. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang ada pada sore hari ini. Kalau kami, Kids for Christ Bethany Batu, masih diberikan kesempatan untuk masih boleh beribadah bersama-sama kembali Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kak, aku mau cerita, Kak. Kenapa? Aku tuh tadi itu baca firman, Kak. Oh. Terus habis itu ada toko yang menarik, Kak. Wih, siapa tuh? Tokonya itu dia punya anak banyak. Wih, punya anak banyak? Anaknya itu banyak gitu loh, adik-adik. Tahu nggak siapa yuk? Siapa, Kak? Orangnya itu taat, orangnya itu baik. Wah. Ayo siapa yuk? Kak Rebecca tahu nggak siapa? Kayaknya aku tahu deh. Siapa, punya siapa? banyak anak taat. Oh. Kayaknya Bapak Abraham. Wah, bener gak? Kak Rebecca tahu. Wih, ya bener. Wah, Kak Abraham sampai salah. Bapak Abraham itu ternyata sangat baik, terus taat kepada firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan lah adik-adik. Ya udah, yuk kita mau nyanyikan Bapak Abraham. Sambil pakai gerakan ya, Bener biar dong. gak dingin. Oke, yuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai. Yuk goyang yuk. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Kepala atas, kepala bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Kepala atas, kepala bawah. Putar-putar puji Tuhan. Yeay. Aduh. Baru satu lagu udah capek ya kayaknya. Aduh. Tapi ada yang di rumah pasti lebih semangat, Kak. Pasti. Kayaknya ini kurang ya, Kak ya. Kurang kayaknya itu masih pengen lebih semangat lagi tuh Iya, kayaknya. Ketara itu udah lompat-lompat di iya. rumah. Kayaknya masih kedinginan, Kak. Oke, tadi udah disebutkan ya, Kak ya. Bapak Abraham itu baik. Terus Bapak Abraham itu taat. Jadi taat kepada firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Pokoknya taat wes, Kak. Iya. Ya kan? Jadi kita harus taat seperti Bapak Abraham. Supaya apa? Supaya kita semua dikasihi oleh Tuhan. Yeay. Yuk kita angkat satu pujian lagi. T-A-A-T. Sekali lagi kata T-A-A-T.
lakukan firman-Nya, taat kepada Tuhanku. Sekali T-A-A-T. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Taat dengar firman Tuhan. T. Tuhan Yesus gembalaku. A. Aku mendengar suaranya. Aku lakukan firman-Nya, taat kepada Sekali Tuhanku. dengan T. T. Tuhan Yesus gembalaku. Aku mendengar suaranya. Aku lakukan firman-Nya, taat kepada Tuhan. T-A-A-T. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Taat dengar Firman Tuhan. dengan firman Tuhan. Taat Dengan firman Tuhan. Taat dengan firman Tuhan. Yeay. Udah panas kan semuanya? Aduh. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
terakhir bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Karena ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa, kami mengucap syukur Bapa buat sore hari ini. Engkau baik buat kami, rancangan-Mu indah buat setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Tiba waktunya kami mau dengar firman-Mu. Mari kami siapkan hati, berfirmanlah kepada kami, bentuk hati kami, buat kami mengerti anak-anak-Mu ini dengan bahasa yang sederhana. Roh Kudus mengajar setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kak Muel, Kak Isa, dan Kak Rebeka. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Luar biasa pasti ya. Kita semua bersyukur karena Tuhan itu baik. Kalau kita masih bisa bernafas dengan lega, itu kita bersyukur adik-adik. Ya, sehat ya. Banyak orang-orang di luar sana mungkin ada yang sakit. Ya, hari-hari ini kita yang sehat kita bersyukur. Yang sakit kita doakan supaya sembuh. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, pada sore hari ini adik-adik, Kak Ratna mau bercerita. Siap dengar cerita? Iya, siapkan ya telinganya, ya. Matanya perhatikan, Alkitabnya boleh dibuka yang sudah bisa baca, ya. Kita akan sama-sama menikmati cerita firman Tuhan yang pasti indah adik-adik ya. Oke. Tadi pujiannya sudah bagus sekali ya. Karena menikmati sekali ya. T-A-A-T, taat. Ya, mau firman Tuhan juga ya. Lagunya bagus Kak Rebeka ya. Luar biasa. Mereka juga anak-anak sekolah minggu dulunya. Mereka setia dengar firman. Terus kemudian bertumbuh adik-adik, akhirnya bisa melayani. Kak Muel, Kak Isa, Kak Rebeka, bagus ya. Adik-adik juga nanti pasti juga luar biasa. Nah, pada sore hari ini Kak Ratna mau cerita nih. Tadi Kak Muel udah bilang bahwa hari ini kita akan belajar dari satu tokoh. Yaitu siapa adik-adik? Depannya A, belakangnya M. Ya, kata Kak Muel tadi banyak keturunannya ya. Anaknya 2 sih ya. Keturunannya banyak. Menjadi berkat. Siapa adik-adik? Ya, Abraham. Iya. Pada sore hari ini Kak Ratna mau cerita
ya tentang Abraham. Ya, siapa namanya Abraham di sini? Ya, tidak ada ya. Karena punya murid namanya Abraham. Nah, kalau adik-adik bisa baca di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 ya. Nah, itu perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji ya. Anak-anak, siapa sih Abraham? Tahu enggak? Iya. Abraham ini tentunya dia adalah keturunan Adam, Nuh, ya. Kemudian Terah, ya. Terah memiliki 3 anak yaitu Abram, Nahor, dan siapa? Yo, ya. Karena kok lupa ya? Sebentar Kak Ratna lihat. Nah, dari 3 orang ini ada satu yang namanya Abraham ini dipanggil oleh Tuhan, ya. Dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini anaknya Terah itu namanya Abram, Nahor, dan Haran, ya. Dan Abram namanya jadi Abraham oleh Tuhan, ya. Ada satu maksud. Nah, Abram dipanggil dan kemudian dia dijadikan orang yang luar biasa. Kita tahu Tuhan janjikan Abraham anak, keturunan. Melalui keturunanmu bangsa-bangsa akan diberkati, adik-adik. Abraham ini dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dijanjikan keturunan. Tetapi ya kalau adik-adik tahu ceritanya Abraham ini waktu diberi janji itu lama nunggunya adik-adik ya. Bahkan dia diberikan janji umurnya sudah tua banget ya. Umurnya berapa ayo? Waktu akhirnya janji itu tergenapi, Abraham memiliki anak, umurnya Abraham sudah 100 tahun. Wah, sudah kakek-kakek ya. Tapi zaman itu orang-orang diberi umur panjang sama Tuhan ya, dan mereka sehat-sehat ya. Itu ya, karena diberkati luar biasa oleh Tuhan. Nah, Abraham ini umur 100 tahun memiliki anak adik-adik ya. Namanya siapa? Ayo, anak dari istrinya. Istrinya Abraham namanya Sarai. Ya, Sarai atau Sarah ya. Sarah ini tentunya sudah tua juga. Kayaknya nggak percaya pertamanya. Tapi akhirnya percaya karena wah ternyata ada adiknya perutnya sudah tua ya. Itu karena janji Tuhan ya. Abraham akhirnya memiliki anak namanya yang main keyboard tadi ding 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 ya, namanya Isa. Iya, nah Isa ini anak perjanjian adik-adik, kayak Koko Isa ini ya, anak yang dijanjikan Tuhan ya. Wah pasti senang sekali Abraham, wah yang dinanti-nanti datang. Sayang banget Abraham sama Isa ini ya kan adik-adik, kan sudah lama dinanti ya. Ternyata benar Tuhan genapi ya, dapat adik ya, namanya Ishak, ganteng lagi ya. Tadi ya kayak Koko Isa ganteng pastinya ya. Koko Isa juga ganteng ya kan ya. Wah senang sekali, sayang sekali Abraham. Bersukacita Tuhan, terima kasih. Melalui Isa ini nanti aku akan punya banyak keturunan. Ya diberkati jadi berkat seperti kata Tuhan. Ya, nah senang Abraham, bersyukur. Nah, habis suatu hari Tuhan ngomong, Abraham, Abraham, ya Tuhan, ya. Ayo bawa anakmu ke tanah Moria namanya, ya, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Deh, kaget nggak adik-adik? Kaget pasti mungkin ya Abraham, anakku yang kusayang-sayang ini sama Tuhan disuruh dikorbankan. Zaman dulu adik-adik, kalau kita ke gereja, kalau zaman sekarang kan ke gereja bawa persembahan. Apa persembahannya? Uang ya kan biasanya.
kantong persembahan dijalankan, kita bawa persembahan. Papa mama ke gereja mungkin bawa uang, dimasukkan di perpuluhan, kantong amplop perpuluhan, membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau zaman dulu yang dibawa adik-adik yaitu hewan ya, atau hasil tanaman ya, hasil buah-buah hewan itu yang bagus, yang terbaik, terus dibakar, dipotong, ditaruh di mezbah kayak meja gitu dari batu, terus dibakar. Nanti asapnya naik ke atas. Itu bagi Tuhan harum karena dipersembahkan dengan sukacita kepada Tuhan sebagai rasa sayang, rasa taat kepada Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan, membawa persembahan. Zaman dulu gitu adik-adik, ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah, ya. Nah, tentunya Abraham kaget. Hah? Anakku disuruh Tuhan untuk dipersembahkan. Nah, kira-kira gimana adik-adik? Aduh, pasti hatinya, aduh gimana nih? Tapi yang hebatnya adik-adik, Abraham TAAT, taat saja. Sekalipun mungkin hatinya berat, dia tetap bangun, dia tetap beres-beres, mengerjakan dan mengajak anaknya Ishak. Yuk Sak, nah, mungkin kayak Koko Ishak itu ya, cakep gitu ya. Ayo Sak, ikut Papa. Kemana Pak? Yuk kita mau ke Tanah Moria, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita buat korban bakaran di sana. Oke, siap Papa, siap Papi, sip. Wah, bawa 2 bujangnya. Abraham nggak bilang kalau Koko Ishak. Kalau Ishak ini yang mau dijadikan korban bakaran ya, cuma dibawa aja. Abraham taat saja. Sudah, mereka berjalan. Kalau zaman dulu berjalan ya adik-adik, nggak ada Grab, nggak ada taksi, nggak ada sepeda motor, jalan kaki 3 hari ya. Hari ketiga sudah kelihatan tuh gunungnya. Wah itu 2 bujangnya yang mengikuti ya, 2 pegawainya, mungkinnya pegawainya Abraham, bujangnya disuruh tinggal. Sudah kamu di sini, aku tak sama anakku saja naik ke atas ya. Ini kayunya, ini apinya, ini pisaunya. Yuk, Ishak naik. Ishak bingung. Papi, ini sudah ada kayu, sudah ada api, sudah ada pisaunya. Lah, kambingnya, dombanya ya. Dombanya mana? Ya? Dombanya mana? Ya, biasanya yang dipersembahkan adalah domba, ya. Dombanya mana? Papinya ini Abraham luar biasa adik-adik. Jawabannya apa? Bukan dia bilang, "Ya kamu ini yang mau jadi korban." Bukan adik-adik ya. Abraham jawabannya luar biasa ya. Kalau adik-adik lihat ini, di sini dikatakan ayat 8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Tuhan yang sediakan. Adik-adik, Abraham ini tahu selain dia taat yang pertama, yang kedua Abraham ini mengenal baik sama Tuhan. Dia kenal sama Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Penuh belas kasihan, penuh kemurahan, ya, setia, baik, ya. Abraham kenal baik sama Tuhannya, ya. Setiap kali dia lihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, dan waktu ini dia lakukan, Abraham yakin bahwa Tuhan pasti sediakan, bahwa Tuhan pasti tolong, walaupun itu mungkin belum dilihat sama Abraham, ya. Abraham percaya adik-adik, luar biasa loh ya. Jadi dia bilang, padahal Tuhan tidak bilang sama Abraham, nanti aku sediakan di sana, enggak. Tapi Abraham percaya ini loh ya. Abraham mengenal Tuhan dengan luar biasa. Ayo, ikut papi aja, nanti Tuhan yang sediakan.
dreng naik. Dreng naik ke gunung yang disuruh Tuhan. Sampai di sana Ishak taruh kayunya, drek. Mungkin bertanya, papi mana dombanya? Abraham mungkin, kok gak ada ya dombanya? Tuhan sungguhan tak ini Tuhan. Ishak kah yang dipersembahkan. Abraham tidak ngomel. Abraham taat. Ya sudah, Tuhan pasti punya rencana. Mungkin dengan deg-degan Abraham. Ishak, sini. Ishak ini taat juga adik-adik, gak berontak, gak diceritakan. Oh, aku papi. Jangan, gak Ishak diem aja. Dek, sini kamu papi ikat dulu ya. Mungkin gitu, diem. Loh, gak berontak. Ah, aku papi. Enggak, diem aja. Mungkin dia diam. Diam. Sudah, diem, taat saja. Papi ikat dulu sebentar. Ya, diikat, kemudian dia ditaruh di mezbah itu. Mungkin hatinya Abraham deg. Tuhan, sungguhankah ini? Tapi Abraham taat adik-adik. Ya sudah, saya percaya Tuhan itu baik. Ya pasti gitu ya dalam hatinya. Nah, ketika Abraham mau dipersembahkan, itu pisaunya sudah ada di dekatnya Ishak seperti mau mempersembahkan domba. Abraham percaya Tuhan itu baik. Ishak juga percaya. Mungkin Abraham bilang sama Ishak, Ishak percaya ya Tuhan itu baik. Lihat Tuhan saja ya anakku. Dreng, tiba-tiba ketika Abraham mau tiba-tiba Loh, apa itu? Kaget. Tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham. Kaget Abraham. Abraham, apa Tuhan? Jangan apa-apakan anakmu. Wah, pasti Abraham lega sekali. Wah, puji Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku sudah lihat. Kamu memang luar biasa ya Abraham. Kamu tidak segan-segan memberikan anakmu kepadaku. Padahal anakmu ini anak yang paling kamu sayang. Kamu luar biasa karena itu. Ya, di situ dikatakan Tuhan berkenan kepada Abraham. Jangan apa-apakan anakmu itu. Ya. Kemudian Abraham menoleh. Ambil itu sebagai ganti Ishak. Abraham pasti senang sekali adik-adik. Langsung, puji Tuhan, dombanya diambil. Ishak, lepasin. Domba digantikan dan dijadikan korban bakaran. Tuhan sediakan adik-adik, ternyata persis seperti apa yang dikatakan Abraham. Wah, memang ternyata Tuhan ini ya bukan bikin deg-degan aja. Masa Ishak ini yang cakep begini jadikan korban bakaran, kasihan kan ya. Tetapi ternyata benar Tuhan melakukan persis seperti yang Abraham katakan ya. Disediakan domba di sana. Makanya tempat itu sampai sekarang dikatakan Tuhan menyediakan ya. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Adik-adik, ya luar biasa ya. Dan yang terakhir ayat 15 dikatakan, malaikat Tuhan bilang seperti ini ya. Dari langit dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Wah, luar biasa. Tuhan sangat senang dengan apa yang dilakukan Abraham. Karena Abraham tidak pelit adik-adik ya. Selain dia taat, dia percaya dan mengenal Tuhan. Yang ketiga ini dia
tidak pelit kepada Tuhan, ya. Ya, dia dikatakan tidak segan-segan memberikan apa yang sudah diberikan Tuhan, diminta dia kasih lagi, wis enggak apa-apa. Adik-adik, dia rela, murah hati. Pernah enggak adik-adik ketika dikasih sesuatu dari orang, kemudian adiknya kan pasti seneng toh, apalagi itu bagus. Ini jadi milikku. Coba diminta lagi boleh enggak? Ya kan, karena aku sudah suka, ya jangan, ya. Kadang-kadang kita kan seperti itu. Sama waktu itu pernah ya Kak Ratna. Cerita nih ya, sama anaknya Kak Ratna itu ya, sorry ya Sherlyn ceritain, Mami ceritain ya. Mami waktu itu pinjam uang sama kakak Sherlyn ini ya. Karena Mami, Tante Ratna harus membayar sesuatu, pas uangnya Tante Ratna nggak ada yang kecil ya. Waktu itu uangnya Tante Ratna 100.000. Sedangkan kakak Sherlyn punya uang 40.000 ya. Tante pinjam, nanti tante ganti ya. Kakak Sherlyn ngambek adik-adik, nggak boleh ya. Aduh, Kak Ratna sedih sekali ya. Loh, nggak percaya tak sama Mami, nanti Mami ganti. Dia sedih, ini punyaku, nanti Mami nggak ganti. Tak ganti sayang gitu. Sambil matanya berkaca-kaca dikasih. Aduh, Tante Ratna marah dikit ya. Marah sungguhan. Marah, aduh nggak percaya ya Sherlyn sama Mami. Mami ganti nanti. Nah ini adik-adik ya, kadang-kadang seperti itu kita. Kalau sudah jadi milik kita, jangan diambil. Ya, nah ini yuk kita belajar ya. Tapi waktu itu akhirnya Kak Sherlyn mau kasih ya. Nah ini belajar untuk mempercayai kepada Tuhan ya. Tidak pelit juga ya, berbagi ya, mau memberi murah hati adik-adik. Nah, Abraham ini adalah pribadi yang murah hati ya. Dia mau memberi sekalipun itu sesuatu yang sangat berharga, kalau itu emang Tuhan mau kita lepaskan, dia beri ya, dia beri. Nah, ini contoh yang luar biasa. Sehingga akhirnya Abraham ini diberkati Tuhan melimpah adik-adik. Ya kalau kita baca dia melimpah berkatnya, melimpah jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan sampai sekarang namanya dikenang sebagai Bapak orang beriman. Nah, puji Tuhan. Ada 3 hal adik-adik hari ini kita belajar dari Abraham. Yang pertama dia taat. Yang kedua dia percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak pelit. Dia hatinya penuh dengan kemurahan, mau berbagi, mau memberi, ya, tidak pelit. Puji Tuhan, adik-adik, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar jadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayat hafalannya adik-adik di ayat yang ke-18 ya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Adik-adik, jadilah seperti yang kita pelajari hari ini. Taat, percaya, mengenal Tuhan, dan murah hati, tidak pelit. Engkau dan saya mau dipakai Tuhan menjadi berkat di mana saja. Puji Tuhan. Kita berdoa ya. Mari Kak Isa, Kak Muel, dan Kak Rebeka, kita maju ke sini. Kita nyanyi dulu ya. Bersyukur ya, Tuhan itu baik. Itu loh lagunya Kak Rebeka tadi. Kita nyanyikan lagu sebelum firman Tuhan lagi tadi ya. Yuk.
kata keliru. Silakan Renika. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari adik-adik kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Bapa buat firman Tuhan pada sore hari ini. Ajar kami senantiasa memiliki hati yang taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada papa mama kami yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan kami percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan senantiasa setia menjagai kami. Dan rancangan Tuhan itu luar biasa buat kami. Dan kami mau Tuhan juga punya hati yang murah hati. Tidak pelit, mau berbagi, mau memberi. Apalagi untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak. Berkati kami semua. Sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih hari-hari ini. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Jumpa lagi sampai minggu depan. Ya, di dalam ibadah sekolah minggu sekali lagi. Dan jangan lupa untuk mengirim ayat hafalannya. Kak Ratna catat ya, siapa yang aktif ya. Dan tunggu hadiah dari Tuhan di hari Natal. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu TAAT Taat. Yesus gembalaku, aku mendengar suaranya, aku lakukan firman-Nya, taat kepada Tuhanku. Tuhan Yesus gembalaku, aku mendengar suaranya, aku lakukan firman-Nya, taat
taat kepada Tuhanku, taat kepada Tuhanku, taat kepada Tuhanku. Haleluya. Kak Rebeka akan berdoa, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih atas ibadah yang telah kami lewati hari ini. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkatilah setiap kami yang melayani maupun adik-adik yang menonton live ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji God bless you. Tuhan, Tuhan memberkati. Bye bye.